Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk orang-orang muslim. Salam sehat untuk orang-orang non-muslim. Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan channel saya untuk belajar Islam dengan cara sederhana. Untuk kali ini saya akan sampaikan satu buah kabar lagi. Masih tetap dari As-Sunnah. Juga periwayatnya pun sama, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Serta masih sama didapat dari Aisyah. Ayat ini apabila dilihat secara sepintas itu seperti ayat-ayat yang bertumpang tindih. Padahal apabila diperhatikan dengan seksama, ayat ini seperti ayat yang saling menguatkan. Karenanya, mari kita perhatikan ayat ini. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan kepada ayat selanjutnya, saya akan sedikit bercerita. Dan dari cerita saya ini, silahkan kalian boleh dikatakan buat uji coba. Kemarin, pada episode kemarin, saya telah berbagi tentang surah Al-Baqarah ayat 2, tentang surah Al-Anfal ayat 20, dan juga tentang surah Al-Hujurat ayat 6. Silakan Anda praktekkan dengan cerita yang akan saya ceritakan. Ceritanya begini. Beberapa tahun yang lalu, saya telah mendengar ada sekelompok orang yang dalam mempelajari Islam, dia tidak mau pakai as-sunnah. Alhasil, kelompok itu dikatakan ingkarus sunnah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kelompok yang kedua dalam belajar Islam, dia mengatakan setiap yang datang dari Rasul itu sunat. Dia berpendapat dikerjakan dapat pahala, tidak pun tidak apa-apa. Dua kelompok ini, silakan kalian pilih mana yang benar. Caranya, ikuti panduan saya, ikuti menurut uraian yang telah saya sampaikan untuk menentukan mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang salah. Oke, itu cerita saya. Silahkan Anda tentukan. Apabila Anda, maksud saya begini, setelah Anda tentukan dengan alasan-alasan Anda, silakan Anda isi kolom komentar. Atau apabila Anda sungkan untuk mengisi kolom komentar, silakan Anda buka profil saya. Di situ telah saya cantumkan nomor WA saya. Silakan Anda hubungi saya lewat WA. Baiklah kawan-kawan, mari kita lanjutkan ke pokok bahasa. Langkah selanjutnya, saya akan menyampaikan
satu buah kabar yang telah tadi saya ceritakan di awal. Kabarnya seperti ini. Masih diriwayatkan dari Imam Muslim dan didapat dari Siti Aisyah. Ayatnya seperti ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadama laisa minhu fahuwa raddun. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat ini memiliki arti seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, maka itu ditolak. Silakan Anda perhatikan, dua ayat ini kelihatannya seperti tumpang tindih, padahal tidak tumpang tindih. Dua ayat ini satu sama yang lainnya saling menguatkan. Coba Anda perhatikan. Pada video episode saya yang kemarin, masih yang diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan awalnya, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan. Ayat yang ini awalnya diucapkan dengan man ahdasa fi amrina atau man ahdasa. Ini saling menguatkan. Yang terdahulu itu menandakan perbuatannya atau amalannya. Yang sekarang itu memberikan sinyal sebelum perbuatannya. Baiklah, agar supaya bisa dimengerti, mungkin lebih bagus saya masukkan ke dalam contoh biar Anda mudah memahaminya. Oke, baiklah. Saya coba untuk dimasukkan ke dalam contoh. Contohnya seperti ini. Rasulullah telah menetapkan adab atau tata cara memakai sendal. Rasulullah telah menentukan apabila ingin memakai sendal, mulailah dengan kaki yang kanan, dan bila melepasnya, maka mulailah dengan yang kiri. Itu ayat memang ada, tapi bukan ayat itu yang ingin saya kejar. Saya ingin menjelaskan dua ayat yang dari Aisyah tadi. Ayat yang mengatakan man amila, itu adalah pekerjaannya, memakai sendalnya. Sementara man ahdasa itu adalah sebelum pekerjaannya, berarti prosesnya atau ketentuannya. Yang dimaksud dengan ayat man ahdasa ini, barang siapa yang mengada-ngada urusan kami, kata Rasul, berarti prosesnya tadi sudah ditentukan. Memakai sendal dimulai dengan kaki yang kanan. Karena Anda mengada-ngada, Anda rubah ayat itu.
pakai sendal kan yang terdekat aja, yang kiri kek boleh aja. Itulah man ahdasa namanya, merubah segala ketentuan yang telah ditentukan. Dua ayat ini saling menguatkan sehingga memudahkan kita untuk menentukan langkah ke depannya. Dua ayat ini adalah pondasi hukum di dalam agama Islam yang dinamakan hukum bid'ah. Karena itu, mungkin bila dikatakan beda, banyak orang yang terkejut. Akan tetapi, orang-orang atau kita malas untuk memikirkan ayat ini. Maka saya sarankan, janganlah dulu memperdebatkan tentang bid'ah sebelum berpikir tentang dua ayat ini. Dua ayat ini pondasi dari hukum bid'ah. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Itu semata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Mari kita sama-sama pelajari, bolehlah sekarang bisa dikatakan tentang bid'ah. Kenapa saya ambil jalur ini? Karena jalur ini jarang dibicarakan orang. Padahal ini adalah pondasi keislaman yang harus kita jaga. Kenapa? Karena di dalam hukum bid'ah itu merusak keislaman. Apabila tidak dicegah, maka kita seolah-olah berhayal memiliki bangunan yang kuat. Padahal sesungguhnya bangunan itu bobrok. Karena dibobrokkan oleh bid'ah. Inilah perangkap iblis untuk mengecoh manusia, sehingga dia menghembuskan kepada kita untuk memperdebatkan bid'ah, padahal dasarnya kita belum tahu di mana pondasi hukum bid'ah itu. Baiklah, mohon maaf sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari Islam dengan cara yang sederhana, boleh Anda bergabung dengan channel saya, karena saya di sini hanya menyampaikan kabar dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, sementara yang mencari ilmu adalah Anda sendiri. Anda buka Al-Qurannya, Anda buka As-Sunnahnya, Anda pikirkan apa yang dituliskan di keduanya, lalu Anda tentukan kemana Anda harus melangkah dan bagaimana Anda harus mengerjakannya. Bagi kawan-kawan, bila ingin mempelajari Islam di dalam channel saya, silakan Anda tonton videonya sampai habis, agar supaya tidak terjadi kegagalan dalam memahami uraian yang saya uraikan. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Seperti biasa, mudah-mudahan Allah merahmati bagi orang-orang muslim, dan bagi orang-orang non-muslim mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum.